Karena suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan malakul maut, lalu ketika itu tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya. Lalu malakul maut tuju, Nabi Daud, lihat orang itu. Tahu, sisa 6 hari saya cabut nyawanya. Be'rone sengit menemani sona mati. Wah, Nabi Daud perhatikan betul. Siapa orang itu? Diperhatikan betul. Berselang beberapa tahun, Nabi Daud ketemukan orang itu jalan. Makin ketahui ya, kenapa orang ini masih ada, padahal dulu beberapa tahun yang lalu ketemu dengan malakul maut, dia bilang 6 hari lagi usianya saya akan cabut nyawanya. Kok kenapa? Sudah berselang beberapa tahun ini masih ada. Sudah itu ketemu kembali dengan malakul maut. Apa sih lolongan nih? Dulu waktu kita ketemu beberapa tahun yang lalu ada seseorang lewat depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa 6 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Nabi Daud mengatakan, iya. Memangnya kenapa? Kok kenapa saya ketemukan baru-baru ini masih ada hidup? Bagaimana itu? Apa kata malakul maut? Waktu kita ketemu dulu itu, lalu lewat di depan kita, kita tidak tahu mau kemana orang itu. Padahal sudah menjadi ketetapan sisa 6 hari dicabut nyawanya. Tapi ketika itu kita tidak tahu kemana. Ternyata orang itu pergi. Bahasan kita pada malam hari ini ialah berkaitan dengan masalah silaturahim. Ternyata dalam agama kita silaturahim ini bukan masalah kecil. Coba saja di dalam surat Ali Imran 112, di mana di situ Allah tegaskan bahwa manusia itu di mana saja tidak mungkin akan mendapatkan kejayaan dalam hidupnya, malah sebaliknya kehinaan dalam hidupnya, manakala hubungannya dengan yang di atas itu rusak dan hubungannya dengan sesama juga rusak. Artinya silaturahimnya rusak. Jadi dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah bahwa untuk mencapai kejayaan dalam hidup itu, dua hubungan ini harus dipelihara dengan baik. Hubungan yang bersifat vertikal antara hamba di bawah dengan Tuhan yang di atas, dan hubungan yang bersifat horizontal yaitu antara sesama manusia. Kemudian dalam ayat ini ditegaskan mengenai perlunya diperbaiki hubungan antara sesama manusia. Jadi tidak membatasi umpamanya dengan famili kita, dengan keluarga kita, dengan kerabat kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan sekampung kita, atau sedaerah kita, atau senegara kita, sebangsa kita. Tidak, tapi antar manusia. Sementara manusia itu rasnya tidak sama, bangsanya tidak sama, sukunya tidak sama, budayanya tidak sama, agamanya tidak sama. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada kita perlunya dijaga hubungan antar sesama manusia. Jadi walaupun beda agama, walaupun beda negara, beda kebangsaan, harus tetap dijaga. Dalam hal inilah maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada menyampaikan kita dengan ucapan beliau, man asarrahu ayyumaddalahu fi umri wa yuwassa'lahu fi rizqi wa yub'ada anhu maitatu su' falyattaqillah wal yasil rahimah. Nabi di sini berkata, siapa yang senang jika dipanjangkan usianya, dilonggarkan rezekinya, dijauhkan daripadanya yang namanya kematian buruk. Resepnya hanya dua. Siapa yang menginginkan tiga hal ini, ternyata resepnya hanya dua.
Kalau penjual parfum beli 1 botol dapat 2 botol. Ini melakukan 2 hal dapat 3 berkah. Bagaimana itu? Waliyattaqillah waliyasil rahimah. Hendaklah betul-betul bertakwa kepada Allah. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Makunu kapan nayaro tofan ritain mega malampik kumulukna. Karena kemungkinan besar beliau-beliau itu membuktikan ini. Buktikan takwamu, perluas silaturahim. Dengan mendengarkan hadis ini, timbul pertanyaan pada kita, apa memang umur itu bisa diperpanjang? Apa memang rezeki itu bisa dilonggarkan? Padahal ketika kita usia 4 bulan dalam perut ibu, janin dalam perut ibu, menurut hadis Rasulullah ketika itu kita telah ditiupkan ruh usia 4 bulan. Dan sekaligus Allah menyuruh tulis takdir kita di dalam Lauhul Mahfuz. Berapa banyak, berapa usia kita, berapa rezeki kita, apa pekerjaan kita, dan apakah kita termasuk hamba yang beruntung atau celaka. Itu yang disebutkan. Berarti sudah ada di situ penentuan, kamu punya umur sekian, rezekimu sekian. Kata Andi Guruta Haji Abdul Mu'in Yusuf, tidak mungkin meninggal seseorang itu kalau masih ada rezekinya yang belum dia terima. Tidak akan meninggal. Mesti nak terima mana piaro. Lalu dalam hadis tadi dikatakan diperpanjang usianya. Berarti merubah ini, merubah ketentuan yang sudah ada, takdir yang sudah ditetapkan di dalam Lauhul Mahfuz. Begitu juga ya mengenai usia kita berubah kalau diperpanjang. Rezeki kita dilonggarkan berarti berubah. Apa memang bisa berubah? Saya teringat tulisan Rektor UIN sekarang. Ada tulisannya itu yang terkenal, melawan takdir. Saya sampaikan kepadanya ketika bersendagura dulu di ruangan rektorat. Waktu itu beliau belum jadi rektor, baru membantu rektor. Saya katakan takdir itu 2 macam. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Yang tidak bisa berubah ialah manakala kita lama hidup pasti tua. Kalau lama hidup pasti tua, tidak berubah itu. Tidak bisa lagi dirubah menjadi kembali muda. Dan yang kedua, apabila tua pasti kembali lemah. Itu ketentuan ditetapkan dalam Al-Quran. Kami jadikan kamu lemah, kemudian menjadi kuat, kemudian kembali lagi menjadi lemah. Malah ada mengatakan lemah dan berubah. Ya turu mau bengi ya. Pakutan itu biasa ya, maka dah. Dek karun lolong ngeru ahli ya. Itu para ahli apakah tidak bisa menemukan, baik di Amerika, di Jerman, di Jepang atau di mana, menemukan sehingga orang yang tidak beruban. Ajak nama Betawi. Malah yang kejadian banyak ahli-ahli bukan hanya berubah, bukan hanya berubah, tapi juga botak. Jika aku sana pongan kata haram. Tetapi usia ya juga tidak bisa berubah, ialah ujung-ujungnya pasti mati. Pasti mati. Ya. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Kamu tuh mati. Mereka juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini yang tidak bisa berubah. Bisa panjang tapi ujung-ujungnya mati.
Yang bisa berubah itu bisa dilonggarkan rezeki, bisa dipanjangkan usia. Dari mana dasarnya sehingga hal ini bisa terjadi? Tuhan menyatakan di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 39 dengan pernyataannya mengatakan yamhullahu ma yasha wa yusbit. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah merubah apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki. Di sini berarti ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Ada yang bisa berubah, ada yang tidak. Makanya kita ada menemukan riwayat dari salah seorang mufassir dari tabi'in namanya Dhahak mengatakan pernah bertemu Nabi Daud dengan Malakul Maut. Ini kapan ini pakai kapurasi untuk Malakul Maut. Pernah suatu ketika Nabi Daud bertemu dengan Malakul Maut. Lalu ketika itu tiba-tiba ada seseorang lewat di depannya. Lalu Malakul Maut tunjuk, Nabi Daud, lihat orang itu. Tahu, sisa 6 hari saya cabut nyawanya. Daerah sengi memanisona mati. Wah, Nabi Daud perhatikan betul. Siapa orang itu? Diperhatikan betul. Sudah itu berpisah. Berselang beberapa tahun, Nabi Daud ketemukan orang itu jalan. Makin ketahui ya. Kenapa orang ini masih ada? Padahal dulu beberapa tahun yang lalu ketemu dengan Malakul Maut, dia bilang 6 hari lagi usianya saya akan cabut nyawanya. Kok kenapa? Sudah berselang beberapa tahun ini masih ada. Sudah itu ketemu kembali dengan Malakul Maut. Kenapa sih lolongan nih? Dulu waktu kita ketemu beberapa tahun yang lalu ada seseorang lewat depan kita, lalu kamu tunjuk bahwa sisa 6 hari lagi saya akan cabut nyawanya. Nabi Daud mengatakan, iya. Memangnya kenapa? Kok kenapa saya ketemukan baru-baru ini? Masih ada hidup. Bagaimana itu? Apa kata Malakul Maut? Waktu kita ketemu dulu itu, lalu lewat di depan kita, kita tidak tahu mau kemana orang itu. Padahal sudah menjadi ketetapan sisa 6 hari dicabut nyawanya. Tapi ketika itu kita tidak tahu kemana. Ternyata orang itu pergi menyambung silaturahim yang pernah terputus bertahun-tahun. Lo kena masih sumput preman, rumah petue. Dan karena itu diberikan bonus oleh Tuhan, ditambah lagi usianya 20 tahun. La ilaha illallah. Ini berkah silaturahim. Berkah silaturahim. Berkaitan dengan rezeki. Siapa yang luas silaturahimnya, maka luas pintu rezekinya. Dan siapa yang sempit silaturahimnya, sempit juga. Kenapa? Karena sumber rezeki itu ada 3. Sumber rezeki itu ada 3. Pertama ialah melalui profesi kita, agak jama-jamata. Itu yang pertama. Yang kedua ialah melalui sesama manusia, melalui tangan-tangan sesama manusia. Kenapa? Karena pada setiap orang ada di situ keran-keran rezeki yang Allah simpan. Terserah kita apakah kita mampu membuka keran itu atau tidak. Dan kapan terbuka? Manakala kita ada silaturahim dengan orang itu, maka di situ keran rezeki kita itu di situ terbuka. Jadi siapa yang luas silaturahimnya, maka banyak keran tersebar, keran-keran rezekinya dia lewat sesama manusia itu. Satu contohnya saya ya,
waktu sidang MPR dulu menetapkan Pak Harto sebagai presiden, ini sudah yang terakhir kali. Waktu itu Pak JK sebagai utusan daerah, ada utusan daerah. Sidang malamnya, ya sidang sebelumnya, kemudian malamnya itu Ramatama, malam Jumat. Hari Jumat Pak JK kemari dari Jakarta ke Makassar. Persis hari itu, Jumat itu punya jadwal khutbah di Al-Markas. Kemudian beliau datang salat Jumat di Al-Markas. Sidang plena tudang. Saya dekat mimbar, Pak JK di sebelah kiri saya, duduk depan mimbar di Al-Markas. Lalu ketika itu saya punya mobil, masih mobil jantan, mobil kijang jantan LGX. Persis waktu itu masuk di bengkel. Kenapa? Karena saya itu orang katakan telaten untuk memasukkan mobil di bengkel. Kapan sudah tiba saatnya servis berkalanya, lari 5.000 kilo masuk, lari 5.000 kilo masuk. Dan waktu itu biayanya saya bayar, dan memang tidak berat, ya tidak berat. Seingat saya tidak pernah melewati 150.000 waktu itu. Ya, kalau dibelinya barangkali tahun 2000 barangkali dibeli waktu itu. Dan ketika itu lagi dalam bengkel, dan bengkel mengatakan ini agak berat, harus tinggal beberapa hari karena pekerjaannya banyak dan biayanya gua juga lebih tinggi. Ini saya sampaikan kepada Pak JK dengan mengatakan begini, mobil saya itu mobil tak, saya selalu masukkan di bengkel untuk servis berkalanya. Sekarang lagi ada di bengkel, jadi mobil yang saya pakai ke Makassar ini saya pinjam karena mobil ada di bengkel. Kata bengkel ini agak tinggi biayanya dibandingkan dengan biasanya. Saya katakan barangkali saya bisa dibantu sedikit untuk ini biaya servisnya. Lalu beliau pegang saya punya paha, duduk sebelah kiri saya, nak kata ni papaku begini. Apa dia bilang? Ya Rui, di jama-jama tak bengkelai ummai. Kata beliau, ya Rui, di jama-jama tak bengkelai ummai. Karun ya tosit bengkelai otot-otot. Walhasil setelah selesai datanglah teleponnya dari bengkel untuk mengambil, sudah selesai. Maka saya pun utus Ustaz Muin, di mana di rumahnya saya selalu bermalam. Waktu itu Ustaz Muin tanyakan berapa biayanya, katanya 2 juta. Wih, tantri nanya. Ya, tapi ya, kita cobalah. Kalau luang ini doi ke bengkel. Tiba di sana, sudah mau dikasih keluar, pergilah ke kasir menanyakan. Setelah tiba di situ, tahu-tahu dibilangnya sama kasir itu, sudah Pak Haji, sudah apa? Sudah selesai. Jadi tidak dibayar. Kenapa? Ada telepon dari Bapak. Nah, rupanya gratis 100%. Ada telepon dari Bapak. Jelasnya itu betul. Siapa yang luas silaturahimnya pasti banyak rezekinya. Karena itu tadi saya katakan sumber rezeki itu ada 5. Pertama, profesi kita. Yang kedua ialah tangan-tangan sesama manusia di mana kita melakukan silaturahim. Yang ketiga ialah dalek mak galendrong, dalek mak galete. Nah, itu yang ketiga, dalek mak galete. Yang jadi pertanyaan sekarang, mungkin apakah ada zikir-zikir, ada kiat-kiat mau dingin untuk dalek mak galete? Ternyata ada. Memperbanyak istighfar. Jadi siapa yang memperbanyak istighfar, ya siapa tahu ada di antara kita suatu saat mendapatkan kesulitan. Coba amalkan ini setiap malam setelah selesai saat tahajud.
perbanyak istighfar, insyaallah Allah akan membukakan jalan kedua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arinal haqqan haqqan warina ittiba'ah wa arinal batila batilan ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.